Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Walaupun kondisinya daring, saya harap teman-teman semua tetap semangat untuk mengikuti kuliah daring ini. Oh ya, di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Intensitas Gelombang Bunyi. Untuk keperluan tugas mata kuliah gelombang optik. Sebelum memasuki pengertian intensitas gelombang bunyi, di sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, kami disusun oleh Anugrah Rizky W dengan nomor induk mahasiswa 207190005. Dan yang kedua yaitu Elsa Monica dengan nomor induk mahasiswa 207190018. Dan yang ketiga yaitu Fadilah Nurhayati dengan nomor induk mahasiswa 207190019. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Irfan Asrul Faudi dengan nomor induk mahasiswa 207190027. Selanjutnya yaitu tentang pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media atau penghantar lainnya. Gelombang yang terjadi di alam dan paling penting dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang bunyi, yaitu gelombang bunyi longitudinal yang merambat dalam suatu medium, biasanya udara, yaitu gelombang bunyi. Hal ini mengingat beberapa alasan, antara lain karena telinga manusia sangat peka dan mampu mendeteksi gelombang bunyi sampai batas intensitas yang sangat rendah. Bagaimana suatu gelombang bunyi dapat diterima sebenarnya bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan bentuk gelombangnya. Ada 3 aspek bunyi. Yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber gelombang bunyi merupakan benda yang bergerak. Yang kedua, yaitu energi dipindahkan dari sumber dalam untuk gelombang bunyi longitudinal. Yang ketiga, bunyi dideteksi oleh telinga atau sebuah alat. Selanjutnya yaitu apa itu suara? Suara adalah sensasi atau rasa yang dihasilkan oleh organ pendengaran manusia ketika gelombang-gelombang suara dibentuk di udara sekeliling manusia melalui getaran yang diterimanya. Gelombang suara merupakan gelombang longitudinal yang terdengar sebagai bunyi bila masuk ke telinga berada pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau disebut jangkauan suara yang dapat didengar. Oke, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Saudara Fadilah untuk lebih lanjut tentang mengenai intensitas dan taraf gelombang bunyi. Saya Fadilah Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang intensitas dan taraf intensitas gelombang bunyi. Intensitas bunyi ialah arus energi persatuan luas. Satuan dari intensitas kebisingan dinyatakan dengan desibel. Desibel merupakan 1/10 bel. Karena satuan bel dianggap terlalu besar untuk digunakan dalam banyak keperluan, maka digunakan satuan desibel. Besarnya energi gelombang yang melewati suatu permukaan disebut dengan intensitas gelombang. Intensitas gelombang didefinisikan sebagai jumlah energi gelombang per satuan waktu atau daya per satuan luas yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Hubungan antara daya, luas, dan intensitas memenuhi persamaan I sama dengan P per A, di mana P sebagai daya atau energi gelombang per satuan waktu, A sebagai luas bidang, dan I sebagai intensitas gelombang. Jika sumber gelombang berupa sebuah titik yang memancarkan gelombang yang sama ke segala arah dan dalam medium homogen, luas bidang yang sama akan memiliki intensitas gelombang sama. Intensitas gelombang pada bidang permukaan bola
yang memiliki jari-jari R memenuhi persamaan berikut, yaitu I sama dengan P per A sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa gelombang berupa bunyi. Pada dasarnya, gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah, sehingga bentuk gelombang berbentuk bola. Energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya disebut intensitas bunyi atau intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak sumber bunyi tersebut ke bidang pendengaran. Batas intensitas bunyi yang bisa didengar telinga manusia normal antara lain ada dua, yaitu yang pertama intensitas kecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran pada telinga manusia sebesar 10⁻⁻12 W per M kuadrat pada frekuensi 1000 Hz dan disebut intensitas ambang pendengaran. Yang kedua yaitu intensitas terbesar yang masih dapat diterima telinga manusia tanpa rasa sakit adalah sebesar 1 W per M kuadrat. Jadi batasan pendengaran terendah pada manusia adalah 10⁻12 W per M kuadrat dan batas pendengaran tertinggi pada manusia adalah 1 W per M kuadrat. Telinga manusia mampu mengakomodasi suatu rentang intensitas gelombang bunyi yang agak besar, dari kira-kira 10⁻12 W per M kuadrat, atau yang biasa diambil sebagai ambang pendengaran, hingga kira-kira 1 W per M kuadrat, atau yang menimbulkan rasa sakit pada sebagian besar orang. Variasi tekanan yang sesuai dengan intensitas ekstrim adalah diperkirakan 3 kali 10⁻⁵ PA untuk ambang pendengaran dan 30 PA untuk ambang sakit. Atau perlu diingat bahwa 1 PA adalah satuan Newton per meter persegi. Variasi tekanan yang kecil ini ditimpakan di atas tekanan atmosfer normal sekitar 101 kPa. Dikarenakan rentang intensitas yang dapat ditangkap telinga sedemikian luas dan juga karena rangsangan psikologis kenyaringan tidak berubah-ubah secara langsung terhadap intensitas, akan tetapi lebih mendekati logaritmatik, maka suatu skala logaritmatik digunakan untuk menyatakan tingkat intensitas gelombang bunyi. Tingkat intensitas beta yang diukur dalam desibel didefinisikan oleh beta sama dengan 10 log I per I0, dengan I adalah intensitas bunyi dan I0 adalah intensitas acuan yang diambil sebagai ambang pendengaran, yaitu I0 sama dengan 10⁻12 W per M kuadrat. Pada skala ini, ambang pendengaran adalah beta sama dengan 10 log I0 per I0 sama dengan 0 desibel. Dan ambang sakit adalah min 12 sama dengan 10 log 12 sama dengan 120 desibel. Jadi beta sama dengan 10 log 1 per 10. Jadi rentang intensitas bunyi dari 10⁻12 W per M kuadrat hingga 1 W per M kuadrat bersesuaian dengan rentang intensitas dari 0 desibel hingga 120 desibel. Selanjutnya yaitu taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi merupakan skala logaritma yang menunjukkan perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Taraf intensitas bunyi dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan, yaitu TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI yaitu taraf intensitas bunyi, intensitas bunyi, I0 yaitu ambang intensitas pendengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elsa Monika, anggota dari kelompok 2, akan melanjutkan presentasi terkait intensitas gelombang bunyi. Ya, ini lebih tepatnya terkait dengan alat ukur intensitas gelombang bunyi. Nah, dari sumber literatur yang telah kita dapat, kita mendapatkan ada beberapa alat ukur intensitas gelombang bunyi. Ada di sini kami mendapatkan 6. Di antaranya itu ada octave band analyzer, ada narrow band analyzer, ada tape recorder dengan kualitas yang tinggi, ada impact noise analyzer, ada noise logging dosimeter, sound level meter,
Udah itu aja, ada 6. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang octave band analyzer. Nah, penampakannya dari octave band analyzer itu seperti itu. Nah, sebelumnya kita lanjut nih terkait dengan alat ukur intensitas gelombang bunyi. Jadi pada dasarnya setiap alat ukur yang dia ini sifatnya mengukur suara, yang mengukur bunyi-bunyi atau sebuah kebisingan, itu dia memiliki spesifikasi tersendiri, memiliki keistimewaan sendiri-sendiri dari setiap alat. Seperti octave band analyzer nih. Yang pertama, dia ini mengukur analisa frekuensi dari suatu kebisingan yang dia ini dilengkapi dengan filter-filter menurut oktavnya. Jadi dia ada filter-filternya nih. Untuk alat yang pertama kita nih ada octave band analyzer. Dan yang kedua ada narrow band analyzer. Nah, narrow band analyzer ini dia ini dapat mengukur analisa frekuensi yang lebih lanjut atau bisa disebut juga dengan analisa spektrum singkat. Nah, dia ini ada peningkatan nih tentunya daripada octave band analyzer. Dia memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu dia mampu menganalisa secara spektrum secara singkatnya seperti apa. Nah, yang ketiga ada tape recorder dengan kualitas yang tinggi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga nih ya, tape recorder di sini tuh bentukannya itu kan kasetnya ya. Tape recorder itu bentuknya kayak tape pada umumnya, namun akan tetapi dia ini memiliki spesifikasi atau kualitas yang lebih tinggi. Nah, tape recorder kualitas tinggi yang mampu untuk mengukur kebisingan yang terputus-putus. Biasanya kan kita nih pernah nih mendengar biasanya ada satu suara nih kebisingan, tapi dia tuh kayak terputus-putus gitu kan. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan alat ukur yaitu tape recorder ini dengan kualitas yang tinggi. Nah, bunyi yang diukur direkam ini kemudian dibawa di laboratorium untuk dianalisa. Nah, tape recorder dengan kualitas tinggi ini dia memiliki spesifikasi. Dia ini mampu mencatat frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Itulah. Dan yang keempat nih, ada di sampingnya ada impact noise analyzer. Nah, keistimewaan dari impact noise analyzer ini, dia ini dipakai untuk mengukur kebisingan impulsif. Itu. Oke, lanjut ya. Yang kelima ada noise logging dosimeter. Nah, noise logging dosimeter ini dia ini mampu untuk menganalisa kebisingan dalam waktu 24 jam. Nah, ini keistimewaannya juga nih. Jadi setiap alat tuh pasti punya karakter tersendiri nih. Alat itu seperti apa, caranya seperti apa. Nah, dengan noise logging dosimeter ini, dia ini bisa menganalisis kebisingan dalam waktu 24 jam dan dianalisa dengan menggunakan komputer sehingga dia didapatkan grafik tingkat kebisingan. Jadi bentuknya itu kayak ada grafik-grafiknya gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih ada sound level meter. Nah, alat ini dia dapat mengukur kebisingan antara sekitar 30 sampai dengan 130 desibel dan frekuensi sebesar 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, walaupun bentukannya sama nih, seperti kayak yang awal-awal tadi nih ya, bentuknya yang bersama, akan tapi setiap alat itu memiliki nama yang berbeda karena dia memiliki karakteristik, spesifikasi, keistimewaan juga yang berbeda-beda. Nah, sound level meter ini dia ini terdiri dari mikrofon, alat penjual elektronik, amplifier, dan juga terdapat 3 jenis skala pengukuran. Ada skala A, skala B, dan juga skala C. Nah, skala A ini tuh memperlihatkan kepekaan yang terbesar pada frekuensi rendah dan tinggi yang menyerupai reaksi untuk intensitas rendah. Kemudian ada skala B yang untuk memperlihatkan kepekaan telinga terhadap bunyi dengan intensitas yang sedang. Kemudian ada skala C, di mana skala C ini untuk bunyi dengan intensitas tinggi. Alat ini juga dilengkapi dengan octave band analyzer. Nah, perlu kita ketahui juga nih ya, sound level meter ini ternyata ada 2 jenis. Ada sound level meter atau SLM sederhana dan juga SLM yang bisa kita katakan canggih. Nah, SLM sederhana ini dia hanya dapat mengukur tingkat kekerasan bunyi dalam satuan desibel. Sedangkan SLM yang canggih sekaligus dia dapat menunjukkan frekuensi bunyi yang diukur. Nah, itulah nih beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas bunyi. Oke, selanjutnya dalam hal penerapan nih kita tuh sangat dekat sekali nih terkaitan kita dengan intensitas gelombang bunyi itu sangat dekat sekali. Nah, intensitas dan tingkat intensitas beberapa bunyi yang lazim kita dengar dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kita bernafas normal nih. Nah, sekarang teman-teman praktek ini. Ketika kita bernafas normal.
Nah, pasti ada suara-suara bunyi-bunyi dong ya itu. Nah, nah itu sekarang coba teman-teman nafas. Dan coba teman-teman dengerin nafas teman-teman. Nah, itu teman-teman kepikiran kan, kebayang kan, kedengeran kan gimana suaranya. Udah ada daun berdesir juga. Nah, teman-teman tahu nggak ketika daun jatuh, ya ketika dia diterpa oleh angin, nah dia akan berdesir, ada suara daun. Ketika daun itu terhempas oleh angin, itu ada suaranya sebenarnya teman-teman. Nah itu lazim banget nih kita dengar kalau kita nih peka nih sama keadaan. Jadi kita tuh perlu juga nih peka sama keadaan. Ternyata oh itu ya gitu. Kemudian ada di perpustakaan. Perpustakaan itu maksudnya apa? Maksudnya ruangan. Kantor tenang itu juga maksudnya ruangan. Percakapan biasa. Nah teman-teman bisa praktekin nih sama teman-teman, sama temannya dari teman-teman. Nah ketika teman-teman ini melakukan percakapan antara antara teman-teman dengan lawan bicara nih. Nah sebenarnya di situ kita juga mampu nih, pasti ada intensitas gelombang bunyi yang terjadi di antara kedua orang ini nih, antara suaranya yang saling bercakapan ini, karena di situ ada intensitas dan juga tingkat intensitasnya dari suara yang telah dikeluarkan seperti itu. Kemudian lalu lintas yang ramai, udahlah nggak jauh-jauh ya nih, lalu lintas ramai ini pasti kita dengar nih kebisingan-kebisingan. Oke, next. Nah itu teman-teman bisa lihat bahwasanya di situ ada apa itu ya, ada lalu lintas yang ramai. Itu kira-kira di mana ya? Kalau di Ponorogo kayaknya nggak ada ya. Di kota-kota besar ya, Ponorogo kayaknya nggak pernah ada ya sepadat itu. Kayak belum pernah nih ya. Kalau nggak lebaran kemarin sepi aja nih, gitu. Nah itu dari tingkat kebisingan intensitas dan tarif intensitas yang lazim kita dengarkan. Jadi dari apa namanya, dari fenomena kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti apa namanya, keramaian lalu lintas, kita dapat mengukurnya sih intensitas dan tingkat intensitasnya, karena timbul dari suara, dari ini adalah sebuah kebisingan sih ya, dimana suara-suara itu pasti kita bisa ukur dong ya dengan alat-alat ukur yang ada di depan tadi. Nah teman-teman bisa apa ya, saya ini ya, kira-kira alat ukur yang mana nih yang tepat untuk mengukur tingkat kebisingan sesuai dengan kebutuhan teman-teman pastinya, seperti itu. Kemudian itu ada ruangan tentang buku-buku, yaitu di perpustakaan. Nah nggak jauh-jauh nih, kalau di perpustakaan pasti ada tulisan yang namanya harap tenang. Nggak hanya di perpustakaan, di kantor-kantor, dimana di situ tempat itu memang bener-bener kita nggak tidak diharapkan untuk berbuat gaduh ya dengan suara-suara kita. Pasti kita akan mendengar suara seperti tulisan seperti harap tenang, dan itu pasti di perpustakaan. Nah walaupun ya kita ini diam gitu ya, tapi di situ, di ruangan tersebut itu terjadi antara ada suara-suara bunyi seperti itu, karena dapat kita sadari bahwasanya ya intensitas dan taraf intensitas yang lazim kita dengarkan dari kita bernafas aja nih ya, dari kita bernafas aja itu udah ada gelombang bunyi loh di dalamnya. Jadi ketika sehening apapun ruangan itu, seperti kayak di perpustakaan, ketika dia masih bersentuhan dengan atmosfer yang ada di alam ini ya, apa namanya, itu pasti adanya gelombang bunyi yang terjadi seperti itu. Next, lah ini adalah beberapa data yang telah kami temukan ya. Di antaranya sumber-sumber bunyi yang lazim kita dengarkan, ada bernafas normal, ada daun berdesir, bisikan lembut pada jarak 5 meter. Pasti teman-teman pasti ya pernah bisik-bisik nih sama temennya gitu kan. Ada di perpustakaan, di kantor tenang, ada percakapan biasa. Pasti percakapan biasa ini seringkali kita lakukan karena sebagai makhluk sosial pastinya kita selalu membutuhkan yang namanya percakapan kayak gitu. Di lalu lintas yang ramai, kantor bising dengan mesin-mesin pabrik biasa, itu juga lazim kita dengarkan ya, karena hal itu bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada jet yang tinggal landas, kemudian ada mesin roket besar dengan jarak yang dekat. Nah itu adalah intensitas dan juga taraf intensitas yang sudah didapatkan dari data-datanya, dimana semakin apa ya keras bunyinya, pasti ya taraf intensitas dan juga intensitasnya juga semakin besar seperti itu. Nah di sini saya mempunyai sebuah contoh soal. Oke, contoh soalnya adalah seekor anjing yang menggonggong melepas dari sekitar 1 mW. Jika daya ini terdistribusi secara seragam ke semua arah, berapa tingkat intensitas pada jarak 5 meter? Oke, pertama-tama kita harus diketahui jaraknya berapa? 5 meter. Dayanya adalah 1 mW. Kalau kita jadikan watt itu 10 pangkat min 3. Jadi itu harusnya min 3 ya, karena tidak
Jadi penulisannya di PPT itu tidak bisa dipangkatkan, dan sorry itu tadi ada sedikit kesalahan, harusnya bisa saya bedain warnanya. Itu 10 pangkat min 3. Nah, oke, kita mulai jawab nih. Pertanyaannya adalah tingkat intensitas. Nah, sebelum kita mencari tingkat intensitas, pastinya kita harus mengetahui dulu dong intensitasnya pada jarak 5 meter itu berapa. Karena pada tingkat intensitas pun itu akan berhubungan dengan yang namanya I dan juga I0. Nah, intensitas pada jarak 5 meter diketahui nih, I-nya kita menggunakan rumus yang sama dengan P per 4 PR. Nah, seperti perhitungan yang sudah itu saya menggunakan perhitungan secara langsung nih ya. I-nya berapa? Oke, teman-teman bisa lihat tuh. Teman-teman bisa amati dulu nih, baca-baca soalnya. Nah, ini ada kesalahan juga nih teman-teman. Sorry, maaf banget ya. Harusnya 2 itu yang di sampingnya 10 min pangkat min 3W itu harusnya bukan 2. Itu 2-nya, dia itu adalah pangkat daripada R-nya. Sorry ya, tadi saya sempat bingung juga nih, kok ada 2 di situ tuh apa? Oke, rumusnya itu adalah I sama dengan P per 4 PR kuadrat. Jadi kuadratnya itu 2 itu sebenarnya kuadrat daripada R-nya. Gitu, sama dengan P-nya. Udah kita ketahui nih, tadi 10 pangkat min 3W per 4 pi R kuadrat. 5 meter, 2-nya itu adalah kuadrat. Kita kuadratkan. Dapat hasil intensitasnya adalah 3,18 kali 10 pangkat min 6 W per M kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian kita baru nih cari tingkat intensitas pada jarak. Ini adalah dengan rumus beta sama dengan 10 log 10 log I per itu I0, oke? Itu I0 sama dengan 10 log I per I0, di mana I-nya adalah 3,18 kali 10 pangkat min 6 W per M kuadrat, dan I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Nah, 10 pangkat min 12 ini diketahui dari mana? Bahwasanya daripada rumus aslinya. Bahwasanya I0 itu dia sudah memiliki angkanya rumusnya itu 10 pangkat min 12 itu. Oke, kita cari nih ya, 10 log 3,18 kali 106. 10 kali log 3,18 ditambah log 106 sama dengan 10 dalam kurung 0,5 ditambah 6 sama dengan 65 desibel. Nah, itu jadi salah satu contoh yang bisa saya contohkan pada materi ini. Dan saya benar-benar mohon maaf banget ya buat teman-teman semuanya udah nyimak video saya nih terkait contoh ini. Ada beberapa kesalahan ya. Tadi ada di rumus 4pi R kuadrat, penulisan nih, dalam penulisan harusnya 2-nya itu adalah kuadrat daripada rumus R-nya. Kemudian 2 lagi yang di atasnya 3,18 itu adalah kuadrat daripada 5 meter. Tuh. Dan ada beberapa yang saya warna hijau itu adalah sebenarnya itu adalah pangkatnya. Dia itu pangkat enggak segaris gitu. Oke, semoga teman-teman bisa memahami, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan daripada saya menyampaikan materi dari hasil kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penerapan intensitas gelombang bunyi yang kedua pesawat jet. Taraf pendengaran pekerja di landasan pesawat jet yang dihasilkan oleh bunyi pesawat jet dapat menyebabkan perusakan pada pendengaran atau telinga. Maka dari itu, pekerja di landasan pesawat jet harus memakai alat yang biasa disebut headphones. Selanjutnya yang ketiga, di sini terdapat gambar pada saat pernikahan. Jadi, jika kita terdapat di dalam situasi pernikahan tersebut, sebaiknya kita menutup telinga atau pergi ke tempat yang lebih tenang untuk beristirahat, dan juga agar pendengaran kita tidak terganggu. Soal perhitungan intensitas gelombang bunyi. 1. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Jadi dari soal diketahui P sama dengan 50 W. P itu adalah daya gelombang bunyi, lalu R atau jarak gelombang dari sumber yaitu 10 meter. Yang ditanya di sini adalah intensitas gelombang dengan lambang I. Jadi
I sama dengan P per A. Nah, I itu sama dengan intensitas, P sama dengan daya gelombang bunyi, per AA itu luas penampang. Jadi luas penampang itu kan sifatnya memancar ke seluruh ruangan kan kalau bunyi. Maka dari itu diibaratkan ruangannya itu bola dan mendapatkan rumus 4 VR kuadrat. Jadi P-nya sama dengan 50 per 4 kali, kan V itu kan kalau bola itu kan antara 22/7 sama 3,14. Nah, di sini kita pakai 3,14 kali 10 kan jaraknya udah diketahuin 10 kuadrat. Jadi 50 per 4 kali 3,14 kali 100 sama dengan 50 per 4 kali 3,14 kali 100 kan 314. Jadi 50 per 1256 sama dengan 0,039. Nah, biar gampang aja kita buletin jadi 0,04 watt per meter kuadrat. Untuk soal yang kedua, 10 mesin identik yang dioperasikan serentak mempunyai taraf intensitas bunyi rata-rata 40 dB desibel. Jika 1000 mesin identik dioperasikan bersama-sama, maka taraf intensitas bunyi yang terdengar adalah berapa dB? Jadi dari soal diketahui taraf intensitas pada 10 mesin tik sama dengan 40 dB. Nah, jika 1000 mesin identik dioperasikan, itu dilambangkan N sama dengan 1000. Dan ditanya taraf intensitas atau TI 1000 sama dengan, jadi yang kita cari dulu adalah N. Kan tadi kan N itu kan 1000-nya kan ditanya. Nah, yang diketahui itu kan 10 mesin tik, jadi 1000 dibagi 10 kan sama dengan 100. Nah, baru kita masukin ke rumus TI 1000 sama dengan TI 10 plus 10 log N. Nah, sama dengan TI 10-nya, taraf intensitas 10-nya kan tadi 40 desibel, jadi 40 dimasukin plus 10 log N-nya kan tadi yang udah kita cari kan hasilnya 100. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 100 kan 10 pangkat 2, hasilnya 100 kan. Nah, jadi sama dengan 40 ditambah 10 log 10 kan dicoret. Tetapi basis log 10 itu kan 10-nya nggak ditulis, jadi 10 dikali 2. Jadi 40 ditambah 20 sama dengan 60 desibel. Jadi taraf intensitas bunyi yang terdengar untuk kedua kalinya yaitu 60 desibel.